Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kemarin kita menjalankan RK Refresh Jakarta. Itu luar biasa sekali pengakuan teman-teman setelah mengikuti RK. Banyak sekali miracle keajaiban min haitsu la yahtasib yang datang pada kehidupan mereka bertubi-tubi, banyak sekali teman-teman. Nah, ini nanti kita beritahukan share videonya. Bahkan ada satu orang nih teman-teman lucu, dia ini saya kok belum seperti ini gini, akhirnya ketemu, ternyata ketika menjalani RK masih ada salah. Nah, seperti itu. Nah, dalam menjalani RK teman-teman untuk mendapatkan hasil itu adalah satu, menjalankan secara ikhlas, menjalankan secara menikmati prosesnya. Jalani aja, karena RK itu adalah pembersihan portal atau pembersihan wadah rezeki. Karena wadah rezeki kita itu adalah wadah dari Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita menginginkan rezeki dari Tuhan, berarti wadah rezeki kita harus bersih, karena Tuhan adalah Maha Sang Suci. Jadi seperti itu. Ini ada banyak pengakuan dari teman-teman yang mengikuti RK Refresh ya, banyak sekali miracle keajaiban. Ada yang setiap hari dapat miracle min haitsu la yahtasib, bisa disimak oleh teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, silakan menyimak. Lebih tenang dan alhamdulillah untuk rezeki lancar. Cuman kadang kalau ndak RK itu kayak gimana gitu, ada rasa berbeda. Apalagi kemarin itu sempat audionya itu hilang, hampir 1 bulan hilang, dan setelah itu rasanya nggak enak ya. Cuman kemarin saja 3 hari yang lalu itu sakit, badan itu sakit banget. 3 hari 4 hari yang lalu waktu pertama kali ada itu kan. Nah, itu di situ sampai berapa hari saya nggak RK. Akhirnya cuman pasrah, dalam artian saya percaya bahwa Allah itu ada pada diri saya. Nah, di situ akhirnya sampai, padahal nggak melakukan RK, hanya setelah sholat pernafasan saja. Paginya alhamdulillah sembuh. Iya. Alhamdulillah ya. Dilakukan rutin memang. Tapi kalau yang sudah benar-benar tahu tesnya RK, nggak merasakan RK itu seperti ada yang kurang gitu loh. Rasanya nggak enak gitu loh. Ya sudah ya. Merasakan tesnya ya. Merasakan manfaatnya ya. Yang jelas kalau panjenengan rutin itu ketika jenengan tua itu nggak akan jenengan kok gini, nggak akan. Bahkan ketika tua nggak akan pikun. Apa itu pikun itu ya? Hilang ingatan ya, pikun ya, sami pelupa ya. Semua indera pun juga tetap baik. Itu karena apa, nanti saya jelaskan. Dan rezeki yang seperti yang terkira itu tak terkira atau terkira? Terkira malah. Terkira itu berarti dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Oke, gimana itu? Ya saya ambulan, Pak. Saya petugas ambulan. Nah, sopir ambulan kan, karena apa ya, katakanlah di situ kan kalaupun memberikan tarif itu kan, ini tarif ambulan sekian dan ini sekian, katakanlah. Di situ kan bab supir seikhlasnya gitu kan. Nah, di situ pada saat kita melakukan di sini sudah bahwa itu tanggung jawab saya berangkat melaksanakan itu. Bab jasa itu saya cuman berpikirnya gini, ya Allah, terima kasih sudah diberikan tadi yang kan, katakanlah itu bisa tak kira, katakanlah dikira-kira. Saya waktu itu kan misalkan butuh sesuatu gitu. Alhamdulillah kayak kemarin saja. Kayak kemarin waktu saya mau ke sini saja, alhamdulillah bisa buat kesini. Iya gitu. Ada yang lain? Dah, terima kasih. Boleh. Denny, Pak.
Ya. Pengalaman atau dan kenapa itu RK lagi? Ya. Oke, mau. Jadi pengalaman saya itu pertama kesehatan. Kesehatan yang kurang tidur, biasanya tidurnya ini capek gitu ya, tapi jadi fresh gitu walaupun kurang tidurnya ya. Terus solusi juga cepat menemukan solusi-solusi. Terus peluang, tapi ketika kendor lagi, nah itu dia, jadi peluang-peluang yang di depan mata bisa hilang gitu. Satu itu begitu. Jadi terus karena saya pulang kerja malam terus, jadi RK-nya belang bentong gitu. Kadang RK, kadang enggak. Semenjak rutin ya solusi cepet ada gitu. Terus peluang-peluang juga bisa kelihatan di depan mata. Ketika kendor ya gitu lagi, turun lagi, lemes lagi. Makanya saya mau refresh lagi gitu. Iya, oke. Karena di sini nanti mau saya ulas satu persatu RK itu seperti apa. Ya, supaya panjenengan benar-benar mau melakukan benar-benar hasilnya benar-benar apa. Itu besar. Itu dia, karena kendornya itu apa? Karena capek apa gimana? Kendornya. Ya karena kendornya karena bisa, karena capek, karena malas juga bisa. Gitu. Karena itu juga bisa. Oke, ada yang lain lah. Saya itu aja. Oke, boleh pindah ke monggo. Monggo dari Assalamualaikum. Bapak. Nama saya Pak Darkam. Agaan. Nama saya Pak Darkam, asal dari Pasar Minggu. Nah, asal mulai saya dari Indramayu, cuman tinggal saya di ini Pasar Minggu. Oke. Ya alhamdulillah. Pengalamannya jenengan setelah ber-RK dan kenapa Ya, meng-RK alhamdulillah. refresh lagi? Ya kadang-kadang kita ya yang saya pikirkan udah kita bisa itu ya alhamdulillah kita bisa tercapai. Bahkan kadang-kadang yang saya pikirkan ini dari mana ya. Cuman kita ya karena yakin kita ya katanya ya Allah yang menentukan. Ya. Alhamdulillah karena kita tidak terlalu memikirkan, pas dia hanya alhamdulillah ya pas ada. Pas ada. Ya, Oke. ada aja meskipun kecil-kecil tapi kita ya alhamdulillah rutin gitu. Kadang-kadang entah dari mana untuk ini nih. Cuman kadang-kadang kita kata Mas Yun jangan usah dipikirkan katanya. Yang penting nanti kita pas hatinya ya alhamdulillah ada. Emang nggak usah berpikir, Pak. Iya makanya. Yang benar itu nggak usah berpikir, Kadang-kadang tapi kita dibentuk. Gimana ya ini. Kalau berpikir kan menggunakan ini. Iya. Kalau dibentuk menggunakan ini. Hidup nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir Bu buat SMP-nya, SMA-nya, nggak usah dipikir, udah dibentuk aja, udah jadi. Iya makanya. Loh iya memang seperti itu. Pas Hana kita ya ada gitu. Iya. Gitu. Nah, itu memang harus seperti itu. Cuman ya kadang-kadang kita ya bukannya kita lagi itu ya saya akui ya kadang-kadang kalau lagi kata kau gini ya kalau lagi capek banget kadang-kadang ya gitulah bolong-bolong 2 hari kadang-kadang 3 hari ya begitulah. Cuman ya sekarang karena kita pengen untuk memantapkan untuk melanjutkan yang tahap ini Tahap oke. biar menyelesaikan ilmu-ilmu kita gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak Sony ini saya sudah tahu jawabannya ini. Oke, biar paham lagi toh. Betul. Oke. Biar paham lagi. Jadi saya itu sebetulnya berangkat itu sebetulnya punya rencana di otak saya itu karena saya itu kan pensiun. Oke. Pensiun terus mau pulang kampung. Jadi di kampung itu saya bikin macam-macam. Sudah saya siapkan itu seperti yang saya laporkan itu Pak Yunus. Begitu di sana kebetulan itu yang tadinya itu macet karena Covid kan macet ini ada 3 tempat itu gitu macet ini macet. Kemarin itu ya alhamdulillah kok jalan-jalan sendiri gitu. Ya udah dapat hasilnya gitu. Ya tapi kan ininya saya jadi nggak dengerin karena Oh, waktu tapi lagi. anunya itu nggak ini apa namanya nggak sistematis. Ini 1, 2, 3, Iya. 4 apa ininya Oke. lilin apa dupa apa ini itu kacau semua di sini nggak dengerin. Jadi mau tidur ini tidur penonton film itu sama sekali nggak ini. Cuman inget gitu ini ada ini. Saya nggak ngerti. Kemarin itu dijelasin apa ini nggak ngeh itu. Ngeblank ya. Ngeblank. Oke. Mau tanya siapa. Tapi dapat keajaiban berkali-kali gitu. Oh ya, Jenengan ya dapat ikan gabus mau Nah beli. iya kayak gitu. Nggak taunya itu kok ada saya dikira itu sudah budidaya.
Dikira Dibawa- sedih padahal nggak budidaya ya. Enggak sama Tapi sekali. budidaya ya ternyata ya. Bukan sama sekali itu. Lah iya, maksudnya banyak ikan gabus di situ kan. betul, Pengennya kan budidaya ikan gabus. Betul, betul. Tapi nggak budidaya, tapi sudah dibudidayakan. Sama siapa ya? Sama otak jenengan sendiri. Nah itu yang saya heran itu. Saya ini sebetulnya belajarnya kacau tapi kok ada ini kacau. Jadi saya ini seperti kepondal-pondal nututi ini tadi cerita-cerita itu kira-kira saya kesini itu. Coba ceritakan jenengan dapat apa aja. Satu yang saya ceritakan kepada Bu Kudori. Bu Kudori, oh. Bu Kudori, saya kan cerita sama beliau itu mau bikin guest house. Ya. 22 kamar karena Covid macet. Ya. Ditumbuhin rumput, macam-macam rumput. Kok di sana itu sudah rapi, nanti tak kasih anunya. Itu pekerja saya tahu-tahu bekerja itu, Mas. Tanpa ada perintah. Enggak ada. Karena Covid saya kan mampir ke Kediri dulu gitu. Iya, iya. Loh, kok rapi gini ya? Udah terusin tak gitu. Itu satu. Itu ada 22 kamar, itu satu. Iya. Terus gabus itu teman saya juga gitu. Kalau budidaya gabus itu gini-gini bibitnya di sini gitu dikasih tahu. Ayo lihat sawah sampean barangkali ada ini. Ada cocok untuk gabus. Begitu ke sana di bawahnya padi saya itu banyak sekali Ikan gabus. Iya. Gitu. Kata-kata adalah doa ya, luar biasa. Tapi Oke. saya sama sekali juga enggak berkata-kata loh, Mas. Lah iya, maksudnya Untuk- bukan kalau kata-kata separuhnya doa, kalau nggak dikatakan full. enggak dikatakan, oh kok gitu toh, aku salah paham kemarin berarti ya. Karena ketika panjenengan mengikuti RK privat itu ikhlas banget. Mau ngantuk itu sebetulnya gue. Loh, ikhlas banget, Ngantuk pengen itu tapi di nganu tidur. Bener tidur itu saya, gangguan saya waktu latihan itu, jadi nggak nyimak. Latihan saya itu benar-benar nggak nyimak. Nomor 3 saya itu di Trenggalek itu bikin itu perumahan kecil-kecilan gitu. Jangan bilang kecil-kecilan dong. Ya, memang- Besar-besaran. Memang waktu bikin Ya itu- nggak apa-apa, besar. Sekarang bilangnya besar. Itu loh, Mas. jalan Mas Yunus. Jalan juga ya. Iya. Kok ini orang-orang berdoanya Mas Yunus, alhamdulillah tak gituin aja loh. Tapi saya kok enggak belajar gitu loh. Itu saya bingung, saya kok teman-teman saya bagus-bagus, saya sendiri kok bego gitu loh. Jadi perasaan. Enggak, Pak. Jadi seperti ini. Setiap satu kelas itu berbeda. Ada yang dia larinya ke kesaktian, ada yang ke kesehatan. Maksudnya kesaktian dulu, kesehatan dulu, ada yang finansial dulu, ada yang nggak dapat. Yang nggak dapat itu yang maunya instan. Kan gitu seperti itu. Itu ada juga. Orang yang model maunya instan pasti nggak dapat. Karena apa? Mie instan aja masih butuh proses banyak. Ya? Ambil uang di kantong, pergi ke toko, beli mie instan, dibuka, dimasak. Oh, katanya instan, Pak. Harusnya ujuk-ujuk ada kan? Iya. Jadi macam-macam. Dan panjenengan bukan berarti RK-nya jangan mengikuti orang-orang. Kalau orang-orang itu sakti-sakti karena mereka yang dicari kesaktian, Pak. Iya, sakti-sakti Gitu loh. saya itu. Kalau panjenengan yang dicari kan bukan kesaktian, ngapain mengikuti teman-teman? Pokoknya tetap dilakukan aja. Jadi nanti kalau kepengin sakti tak jelasin di sini. Tak jelasin di sini, silakan dilakukan sakti sendiri dan nggak perlu puasa aneh-aneh, nggak perlu laku aneh-aneh, nggak perlu kayak saya meninggalkan keluarga, nggak perlu kayak nabi-nabi dulu meninggalkan keluarga seperti Nabi Muhammad 15 tahun meninggalkan keluarganya, Nabi Isa 18 tahun sampai meninggalkan nggak keluarga ya, Iya. nggak meninggalkan 18 tahun. Siddhartha Gautama berapa tahun? Siddhartha Gautama terus sampai semuanya meninggalkan, Pak, meninggalkan keluarganya. Tapi ini nanti saya ajari tidak meninggalkan keluarga. Amin. Gitu loh. Tapi di situ jangan pernah melakukan spiritual yang tidak ada dampaknya dengan kehidupan. Ngapain melakukan spiritual tapi nggak ada dampaknya? Rugi sendiri dan itu malah berdosa. Kenapa berdosa? Karena punya anak, punya istri, punya tanggung jawab, punya mertua, punya orang tua, kan gitu, Pak. Jadi nggak usah marry itu bahasa Indonesia. Ya betul, saya tahu itu. Nah, nggak usah bingung, Pak. Bingung. Jenengan, gini loh, ketika di grup jenengan
kok saya kok gini, saya malah dapatkan gabus banyak, saya malah usaha jalan sendiri dan ini gitu. Keajaibannya di situ, jenengan gitu loh. Nanti karena gini, Tuhan itu tahu sendiri, wah ini Pak Sony kalau tak kasih ngergosok mongko ndeloki wong udo kan gak penak Pak. Kan sudah umurnya sudah tua kan gitu, umurnya sudah lanjut dan enggak. Bercanda betul. Oke, ada yang lain Pak? Yang lain itu soal kesehatan itu tidak tak pikir, nggak taunya saya itu punya bawaan sakit dari kecil kayaknya loh. Yang ini tuh di tenggorokan, terus di hidung, di mata, nggak tak pikirin. Itu ya agak berkurang tapi ya belum plong banget. Apakah ini bisa juga sekalian dituntaskan waktu sekarang ini? Nggak tahu itu. Ya semuanya harus dilakukan rutin. Seperti Pak Hudori itu, seperti yang di YouTube yang punya HNP ya. HNP itu dan banyak lagi. Oke, ada lagi Pak? Selesai, nanti tidak habis-habis. Oke, selesai tidak habis-habis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Mbak siapa? Dari mana? Saya Ani. Oke. Dari Cikarang. Oke. Pengalaman saya setelah RK batin lebih tenang, terus nggak gampang marah-marah, udah berkurang lah marah-marahnya. Nggak kepengen marah-marah lagi? Nggak kepengen. Oke, jangan ya, jangan. Oke. Kalau nggak pernapasan 2 hari apa 3 hari gitu ya, permukaan kulit tuh kayak panas gitu. Terus kalau ABS gitu, telapak tangan ngerasain sakit. Ketika ABS, Iya. telapak tangan ngerasain sakit? Iya, sama wajah juga sakit. Oke, pori-porinya? Iya. Pori-porinya kayak perih gitu ya? Bukan perih, sakit. Kayak ada yang gerak juga. Lah ya, itu di pori-pori kerasa kayak apa ya? Kayak ada luka gitu loh. Oh iya. Ya, seperti itu. Iya, kadang kalau itu panas, keluar panas. Oke. Iya. Karena nguapnya partikel api memang kan lewat pori-pori. Dan itu pernah punya sakit? Dulu waktu masih kecil sih. Sakit apa? Batuk ada berapa tahun ya? Dari kecil sampai SMP tuh baru sembuh. Oke. Iya. Berarti penyakitnya mengendap di situ. Nah, itu ketika keluar lewat pori-pori, disitulah yang dia campur keringat, campur energi, jadilah rasa sakit itu sebenarnya. Ada yang lain? Udah itu aja. Oke. Ini kalau Bu Farida saya udah tahu ini. Kepengen ketemu Tuhan tapi takut mati, aneh. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Farida Hanum. Oke, Bu Ikut Farida. waktu itu di Kediri berapa bulan yang lalu ya. Saya juga lupa Bu. Lupa ya, saya juga. Banyak ya. lupa. Ya. Terus gimana? Ya, yaitu diantaranya saya tuh merasakan saya terlalu fokus ke itu kali ya Mas. Cari duit, minta duit sama Tuhan. Kenapa lagi bangun udah 5 tahun Mas. Nah aku mau jual tanah kan minta tolong Mas. Saya di buku tuh saya itu kan sampai sekarang tanahnya belum laku. Karena panjenengan carinya duit itu loh. Carinya nggak percaya sama Tuhan. Iya, mintanya kan sama Tuhan. Tuhan minta 5T. Kata teman saya gitu, jangan tangguh minta. Buat apa 5T? Saya tulis. Saya tulis nih Tuhan, perluan ini belum sebulan. Iya. Udah, ya udah selesai udah ya. Semua yang paling aneh Bu Farida ya. Pengalamannya ber-RK terus sekarang ngapain ikut RK lagi gitu loh. Kan Iya. banyak yang nggak ikut RK. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Yunus, Bapak Ibu saya terlambat. Nyari-nyari tadi. Terus ndangak gitu. Oh, ternyata tulisannya di atas gitu ya. Karena nyari dari Bapak. Jadi pertama kali ikut RK dulu waktu di hotel apa itu ya? Iya. Jalan Bangka itu. Di situ. Februari 2021. Angkatan keberapa? Waduh, angkatan keberapa itu Mbak ya? Ini barangkali temennya, ini semua Jakarta semua ini. Iya. Saya waktu itu dengan Mas siapa yang rambutnya dikuncir itu loh. Ada bawa anak kecil itu loh, bawa anak kecil putranya.
Banyak. Mas siapa ya? Lupa saya di Saya grup itu. hafal itu Bu Julia, itu hafal ya. Soalnya sering ketemu saya. Dengan ibu-ibu yang sepuh itu loh, yang mepet tembok. Oh lupa ya Mas Yunus. Rambutnya Bulan, iya, yang Bu Bulan. Iya, itu di situ. Memang sejak ikut RK ya Mas ya. Saya rasakan begitu pulangnya itu nyaman gitu ya, perasaan itu ya. Misalnya saya naik waktu itu kan rumah saya kan dekat Ciputat ya, daerah sana Bojongsari situ. Ya saya nikmati aja, macet segala macam ya lancar gitu ya, seperti itu. Rasanya memang beda sebelum saya ikut gitu ya. Terus saya jalani terus rutin ya Mas ya, pagi sore mau tidur sama bangun tidur, mau tidur bangun tidur, mau tidur bangun tidur. Lah akhir-akhir ini mulai Oktober itu bolong-bolong Mas, bolong-bolong. Ini bukan ngeles ya, tapi ini kenyataannya memang mestinya kan dari sayanya sendiri ya, harus continue kan gitu. Tapi ketika benar-benar RK itu memang nyaman gitu lah, perasaan seperti itu. Terus ketika bolong-bolong akhirnya seperti lupa ya, kalau sudah lupa mestinya kan nggak boleh marah kan, jadi orang baik aja kan gitu ya, seperti itu. Tapi ketika itu saya langgar ya fatal kan gitu ya, seperti itu. Baru sadar, oh iya ya, saya kan sudah lama nggak RK gitu. Ada telepon-teleponan sama teman saya yang di Jogja itu, masih RK, masih sehari berapa kali? Kemarin 2 kali, tapi sekarang yang penting rutin, tapi sehari sekali nggak apa-apa gitu kan Mas Yunus bilang gitu kan. Yang penting kan rutinitas. Ternyata rutinitas itu juga bagus gitu. Tapi ketika bolong-bolong kok saya nggak bisa mengendalikan marah dan lain sebagainya seperti itu. Dan ketika itu bolong-bolong ikut invest macam-macam gitu Mas ya, zong gitu kan, seperti itu. Terus kapan itu ada ya Mbak Lisda ya, saya nggak bisa ikut ya. Iya betul. Akhirnya ada lagi di Jakarta. Ada di Jakarta, saya nggak bisa ikut karena ada kegiatan yang berbenturan dengan hari itu gitu. Terus ini kok di grup kok kadang-kadang kalau sudah seperti itu sibuk itu nggak sempat buka grup ya Mas ya, buka ujung-ujungnya saja. Oh ada kegiatan ini. Terus kayaknya awal Februari kok saya bisa gitu. Terus komunikasi sama Mbak Lisda, intinya kepingin membersihkan lagi ya Mas ya. Ternyata bersih yang saya alami seperti yang pernah saya ikuti sejak pertama kali itu memang beda gitu lah. Saya kan sudah mau pensiun gitu ya, kepingin noto gitu ya Mas ya, noto hati, noto rezeki, noto segala sesuatunya, karena kepinginnya pensiun itu tidak seperti kalau orang-orang pensiun itu terus ngelukur apa gitu ya. Pensiun itu punya pasif income gitu loh. Nah itu gimana? Nah, ini mau pensiun, mau buat TWOE kan Pak dengan saya, ya kan, Taman Wisata Organic Education ya. Nah kayak gitulah, punya sesuatu, karena biasa sibuk sejak mahasiswa sampai sekarang, jadi rasanya bayangkan kalau pensiun nggak punya kesibukan saya ngapain gitu, nanti bingung ya Mas ya, seperti itu. Jadi kepingin merefresh lagi, barangkali ada yang lebih ada nilai plus daripada yang saya ikuti yang pertama, pasti akan seperti itu gitu. Saya positif aja gitu. Saya sudah menyiapkan. Amin. Makanya saya ikut Mbak Lisda komunikasi. Iya, makanya. Gitu Mas Yunus, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima